Baik, terkait dengan kiroat sab'ah, kiroat itu para jamaah itu mirip dengan hadis. Gitu ya. Ketika kiroat itu sanatnya gitu ya, punya periwayat yang sampai ke Rasulullah, maka kiroat itu adalah kiroat sohihah. Gitu ya. Artinya dari siapa nih? Dari siapa nih? Ketika sampai ke ujungnya endingnya itu ini dari Rasulullah, maka itu disebut sebagai kiroat sohihah. Hadis kan juga seperti itu, ya enggak? Ketika ada hadis diriwayatkan dari A, dari B, dari C, ketika periwayatnya itu seluruhnya adalah confirm gitu ya, valid gitu ya, maka hadis itu menjadi hadis sohih. Sebaliknya, ketika perawinya itu ada salah satu yang terindikasi kurang valid gitu ya, katakanlah misalnya tidak adil gitu ya, sering menipu dan lain sebagainya, maka riwayat hadis tersebut, hadis tadi juga secara otomatis menjadi hadis doif gitu ya. Pun demikian dengan kiroat. Kiroat ketika perawinya itu tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu dinamakan kiroat syadzah. Artinya kiroat yang cacat gitu ya. Itu satu. Jadi kiroat sohiha adalah kiroat yang sanatnya sampai kepada Rasulullah. Nah, imam kiroat itu ada 7 secara histori, seperti yang tadi saya ceritakan. Dan kita umat Islam ini berkiblat mengikuti salah seorang imam dari 7 imam itu, dan kita mengenalnya sebagai Imam Hafiz. Gitu ya. Maka Imam Hafiz itu banyak diikuti di Indonesia. Gitu ya. Maka para imam ketika membacakan ayat Al-Quran itu selalu mengacu kepada kiroatnya Imam Hafiz, riwayat Imam Hafiz. Gitu ya. Beda lagi nanti mungkin misalnya di Maroko itu bukan Imam Hafiz, tapi mereka mengikuti Imam Hamzah namanya. Sehingga mohon maaf, kalau ceritanya Ustadz Adi Hidayat yang alumni Maroko, di Maroko itu ketika membaca ad-duha itu selalu membaca dengan imalah, sehingga ad-duha itu dibaca wad-duhe wal-laili idza saje, karena logat yang digunakan masyarakat Maroko emang udah seperti itu gitu ya. Dan itu sudah dicontohkan oleh Imam Hamzah, dan Imam Hamzah itu merupakan salah satu imam kiroat sab'ah, sanatnya sampai kepada Rasulullah. Artinya kiroat itu juga kiroat yang sohihah. Nah, kembali lagi terkait dengan Al-Fatihah tadi, betul yang disampaikan Ustadz tadi bahwa ketika membaca Al-Fatihah itu tidak benar gitu ya, dan artinya itu justru sebaliknya menyalahi dari arti yang seharusnya, artinya saling bertolak belakang, maka itu juga indikasi bahwa kiroat itu adalah kiroat yang syadzah, bukan kiroat sesuai. Nah, bagaimana dengan Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin ternyata artinya bukan bertentangan gitu ya. Artinya hanya perbedaan yang variasi gitu. Jadi makna itu kan ada yang makna bertentangan gitu ya, dan makna yang variasi gitu. Nah, Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin itu makna yang variasi. Jadi maknanya tetap Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin itu sama-sama. Sehingga bisa dipastikan, maka ketika kiroat yang bacaannya atau maknanya itu bertentangan gitu, kiroat itu menjadi kiroat syadzah, kiroat yang cacat. Sebaliknya, selama maknanya itu tidak bertentangan, maknanya hanya makna variatif saja, maka bisa jadi itu adalah makna yang sohihah atau kiroat yang sohihah, selama dilihat dulu jalur riwayatnya, apakah para perawinya itu valid atau invalid. Untuk ilmu qiraat ini saya mengajarkan di kampus Asukriya itu 1 semester, Pak. Jadi memang pembahasannya panjang kali lebar gitu ya. Itu baru histori dengan 1 bab saja terkait dengan imalah gitu ya. Nanti misalnya ada yang berbeda dalam pembacaan ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca ismam. Kalau yang kita baca mungkin Imam Hafiz itu mungkin shotnya biasa, shot, bot, biasa. Tapi ada yang membaca ismam, Pak. Ismam itu mohon maaf mulutnya agak monyong, tapi yang keluar suara zai, sehingga kemudian shot itu dibaca ihdinal zirotol. Nah, itu kiroat seperti itu. Dan masih banyak lagi.
Contoh-contohnya masih banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi ilmu qiraat itu sebetulnya ingin mengakomodir, memudahkan gitu ya umat Islam ketika itu ya dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bacaan yang sangat berat sesungguhnya, sesuatu yang sangat berat gitu ya. Ketika misalnya udah berat gitu ya, bacanya susah pula gitu ya, nah, itu nanti orang akan berpikir, ah ini nggak usah lah kita belajar Al-Quran gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika orang dimudahkan gitu dalam belajar Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, orang kan semakin tertarik gitu ya. Oh ternyata Al-Quran itu mudah kok. Oh ternyata. Makanya kemudian dalil yang digunakan dalam qiraat sab'ah itu adalah unzilal Quran ala sab'ati ahruf gitu ya. Itu hadis Nabi dan sahih itu hadisnya. Valid itu hadisnya. Jadi memang betul real ada 7 qiraat, tapi tentu dengan catatan-catatan tadi gitu ya. Riwayatnya kuat, kemudian maknanya itu tidak bertentangan dan syarat-syarat. Mungkin itu Pak yang